Kalau masih ada yang belum senyum, saudaraku terkasih, tanya dia masih hidup, bilang sekasih ya. Haleluya saudara ya. Saudaraku terkasih, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan luar biasa, amin. Baik saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus saya mau bagi satu firman Tuhan buat kita bagi hari ini saudara, yang akan menuntun kehidupan kita supaya setiap hari, setiap waktu hidup kita semakin hari semakin seperti yang Tuhan mau, amin saudara ya. Saudaraku terkasih, tema firman Tuhan hari ini saya bagi buat saudara, temanya adalah hidup dalam Kristus. Saudaraku terkasih, temanya adalah hidup dalam Kristus, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus kita tahu bahwa tahun-tahun ini saudara, kita menjadi tahun, saudara terkasih, tema kita tahun ini adalah tahun penuaian, amin. Saudara terkasih, dengar, kau harus mengerti bahwa yang menuai itu saudaraku terkasih adalah orang-orang tentunya saudaraku terkasih yang layak di hadapan Allah, saudara. Kenapa? Karena jangan lupa saudaraku terkasih, berkat yang kita tuai itu datangnya dari mana? Dari Tuhan, betul? Berkat itu datangnya dari Tuhan, saudaraku terkasih. Berkat itu datangnya dari Allah. Artinya apa, saudara terkasih? Kalau kau pengen menjadi pribadi yang menuai tahun ini dengan luar biasa, kau harus pastikan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, amin. Itu kunci penting, saudara terkasih. Itu kunci layak, saudara terkasih, yang harus kau pahami dengan baik. Karena kalau kita tidak layak, kalau kita tidak berkenan di hadapan Allah, saya pikir saudara terkasih, untuk menerima sesuatu dari Tuhan itu agak susah, saudara. Coba sederhana contohnya, saudara ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya mau tanya buat saudara, kira-kira saudaraku terkasih, kau berani mempercayakan dompetmu yang ada uangnya itu kepada siapa biasanya? Kepada orang-orang yang kita kenal dengan baik, betul? Betul? Saudara kenal saya pendeta, belum tentu saudara berani percayakan dompet saya, saudara, sama saya, betul toh? Kenapa? Karena saudara cuma kenal saya di mimbar, saudara kasih, betul ya? Tapi kalau kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua, kita berani percayakan. Kenapa, saudara kasih? Karena kita kenal mereka dengan dekat. Karena kita kenal mereka baik. Sama. Kalau hari ini saudara kasih, kau pengen tahun ini kau menjadi tahun di mana kau menuai berkat Tuhan yang luar biasa, kau harus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup seperti Kristus hidup. Amin. Dengan begitu saudara kasih, Tuhan akan percayakan penuaian luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Baik, mari kita buka satu firman Tuhan, saudaraku terkasih, dalam Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Galatia 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari lihat firman Tuhan ini, saudaraku terkasih ya. Yang bawa Alkitab bisa buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone, buka handphone sucinya, saudara terkasih, amin. Karena semua harus suci, saudara ya. Saudaraku terkasih, yang nggak bawa Alkitab, handphone juga belum ada Alkitabnya, saudara, kau jangan berkecil hati, saudara. Kenapa? Karena kalau kita datang ke rumah Tuhan selalu ada jalan keluar, amin saudara ya. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Boleh lihat depan, saya sudah siapkan besar-besar, jadi kita bisa baca sama-sama, amin. Jadi lihat depan. Tapi kalau misalnya kau lihat depan, kau rabun jauh juga rupanya, saudara terkasih, tetap tidak usah berkecil hati. Pasti ada jalan keluar kalau sudah datang ke rumah Tuhan, amin. Apa jalan keluarnya Pak Pendeta? Boleh lihat kiri kanan, saudara. Karena ini tidak ujian, jadi boleh nyontek, saudaraku terkasih ya. Lihat kiri, kalau kiri nggak bawa, lihat kanan. Kanan nggak bawa juga, saudaraku terkasih, tepuk pundak mereka, bilang, lain kali kalau ibadah kita jangan duduk sebelahan ya, bilang sekasih, betul ya, supaya kita bisa baca firman, amin. Tapi kalau kiri kanan nggak bawa juga, saudara terkasih, nggak usah berkecil hati, karena firman Tuhan bilang begini, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kau cukup dengar saja baik-baik, pasti diberkati Tuhan, amin. Jadi selama saya khotbah, dengar baik-baik. Kalau perlu tutup mata, saudara kasih ya, supaya kau bisa konsen dengarnya, saudara, amin. Tapi kalau misalnya kau budek juga, saudaraku terkasih, nah ini persoalan agak berat ya. Sudah banyak solusi, tetap mental semua, tapi tetap selalu ada solusi. Solusi terakhir apa? Boleh tidur, saudara kasih ya. Jadi nanti saudara kasih yang budak, saudara kasih boleh tidur ya. Jadi kalau ada tertidur kiri kananmu, saudara kasih jangan bangunkan. Mungkin memang dia nggak bisa dengar dengan baik, no? Daripada dia bangun, saudara kasih terus gangguin saudara, nggak bisa dengar firman. Jadi biar dia tidur ya. Baik, saudaraku terkasih, Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 yang sudah dapat katakan amin. Amin. Ya baik, saya baca ayat 19, saudara baca ayat 20, kita baca dengan suara yang kencang, saudara kasih, amin. Saya mulai dari ayat 19, saudara lanjutkan ayat 20. Firman Tuhan bilang begini, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus.
Amin. Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih 20 firman Tuhan bilang, namun aku hidup bukan tetapi, bukan lagi aku yang hidup di dalamnya. Aku hidup tapi bukan aku yang hidup, tapi apa firman Tuhan bilang? Kristus yang hidup dalam aku. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Kristus yang sudah hidup dalam hidup kita, ini bicara tentang apa saudara kasih? Ini bicara tentang kehidupan yang berbeda daripada hidup yang sebelumnya. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup dalam Kristus itu saudara pasti akan membawa sebuah perubahan total dalam kehidupan kita. Kalau saudara bilang ada Kristus dalam hidupku, harusnya saudara kasih terlihat sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Saudara lihat dalam Alkitab, saudaraku terkasih, semua orang yang berjumpa dengan Yesus, mengalami Yesus dalam hidupnya, mengalami perubahan besar dalam hidup mereka. Betul? Coba saudara lihat, saudaraku terkasih, contohnya siapa? Contohnya satu, Zakeus. Saudara ingat kisah Zakeus? Saudara tahu pernah dengar tentang Zakeus? Coba grup A biar cepat saudara kasih ya. Mau pastikan benar nggak ini saudara kasih? Pernah dengar Zakeus atau enggak? Ini grup A, ini grup B saudara kasih. Sekarang grup A saudara kasih. Apa yang kau ingat dari Zakeus? Pemungut cukai. Oke, grup B. Apa yang kau ingat dari Zakeus? Orang pendek. Luar biasa saudara kasih ya. Ini kalau dilanjutkan lagi pasti bilang manjat pohon saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua kita kenal tentang Zakeus, betul? Dulu Zakeus 2000 tahun yang lalu saudara kasih, kisahnya kerjanya dia seorang pemungut cukai. Kalau sekarang saudaraku terkasih itu bea cukai, betul? Tapi 2000 tahun yang lalu bea cukai itu jahat-jahat saudara kasih. Suka rampas harta orang, suka ambil kekayaan orang, suka buat orang menderita. Tapi itu 2000 tahun lalu. Kalau bea cukai sekarang sudah baik-baik, saudara kasih, betul ya. Soalnya ini Pak Li rekam, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jangan jadi persoalan buat saya, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan. Tapi ini dulu, ini ceritanya 2000 tahun yang lalu, saudara kasih ya. Ini ceritanya sudah lama sekali. Saudaraku terkasih, dulu saudara kasih, pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh orang lain. Makanya saudara perhatikan waktu Zakeus berlari mau melihat Yesus, nggak ada orang yang peduli sama dia, betul? Karena orang nggak suka lihat dia, saudara kasih. Orang nggak senang lihat dia. Saudaraku terkasih, tapi saudara baca firman Tuhan. Firman Tuhan bilang setelah Zakeus bertemu dengan Yesus, ia turun dari pohon, dia ketemu dengan Yesus. Yesus, saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang, Zakeus ngomong sama Yesus. Dia bilang, saudara kasih, kalau ada harta orang yang kurampas, aku kembalikan 4 kali lipat. Betul? Sekarang saya tanya buat saudara. Menurut saudara ya, menurut saudara kira-kira ada enggak harta orang yang dirampas Zakeus dulu? Banyak. Mungkin hampir semua hartanya adalah harta rampasan. Tapi waktu dia berkata kalau ada harta orang yang kurampas aku kembalikan 4 kali lipat. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang perubahan hidup setelah bertemu dengan Yesus. Setelah berjumpa dengan Yesus, yang sebelumnya fokusnya adalah harta, fokusnya adalah kekayaan, fokusnya adalah hal yang menyenangkan hatinya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Allah, Yesus hidup dalam hidupnya, dia rela kehilangan hartanya asal hidup benar di hadapan Allah. Ini perubahan. Kalau saudara berjumpa dengan Yesus, harusnya hidup saudara mengalami perubahan yang total. Amin. Coba contoh lain, saudara kasih. Saudara ingat tentang seorang perempuan Kanaan yang berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub? Pernah dengar kisah tentang itu? Saudaraku terkasih, ada seorang perempuan bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Dan perempuan ini adalah perempuan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia punya 5 suami, 5-5-nya bukan suaminya, saudara kasih. Saudara bisa bayangkan nggak, saudara kasih? Ada perempuan, suaminya 5, 5-5-nya suami orang, saudara kasih. Saudara kalau lihat perempuan kayak gini, saya yakin kalau suamimu ngobrol dengan dia, pasti dari jauh kau priwit langsung, wiwit,
balik, saudara kasih, betul ya. Jangan sampai kono menjadi nomor 6 lagi, saudara kasih. No? Saudaraku terkasih, pasti orang gak suka dengan orang seperti begini, betul? Betul? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, lalu dia berjumpa dengan Yesus dan ngobrol dengan Yesus, dan dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saya tanya buat saudara, kalau ada perempuan kayak gini, lalu ngomong tentang kebenaran sama saudara, kira-kira apa responmu? Coba grup A yang jujur. Jangan gara-gara di gereja, kita mengampuni Pak Pendeta, kita ini orang yang sabar Pak Pendeta. Saudara kasih, yang jujur. Kalau ketemu dengan orang kayak gini, saudara kasih ya, jahatnya nggak kira-kira, saudara kasih, apalagi saudara kasih kau tahu betul kejahatannya, lalu dia ngomong kebenaran sama saudara, kira-kira responmu apa? Apa? Emang gua pikir ya, betul. Grup B, saudara kasih, apa kira-kira responmu, saudara? Banyak ngomong kau. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya ini paling halus nih, paling halus saudara. Dia ngomong kebenaran, lalu kita dengar, ini sudah paling halus nih. Kita lihat dia, lalu kita angguk-angguk kepala, tapi dalam hati pret, saudara kasih, betul ya? Betul, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tidak ada orang yang mungkin dengan gampang mendengar orang kayak gini bicara tentang kebenaran, betul. Tapi dengar firman Tuhan bilang apa? Setelah dia mengalami Yesus dalam kehidupannya, dia pulang ke kampungnya. Orang kampungnya kira-kira kenal dia nggak? Kenal betul dengan dia, betul? Tapi waktu dia bicara tentang kebenaran, firman Tuhan bilang dia tidak ditolak, tapi satu kampung bertobat dan dibawa kepada Tuhan. Amin. Orang kalau berjumpa dengan Yesus, saudaraku terkasih, hidupnya pasti berubah. Coba lihat kiri kanan, tanya dia, kau udah berubah belum? Langsung kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, jangan sampai kita cuma ngomong doang selama ini, saudara, no? Tapi tidak ada perubahan, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, orang kalau berjumpa dengan Yesus harus berubah, saudara. Seperti firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, perubahan itu hanya terjadi ketika hanya Kristus yang hidup dalam kehidupanmu. Engkau menyalipkan apa yang menjadi sesuatu yang kau anggap penting, kau anggap baik, kau anggap benar, yang seringkali tanpa kau sadari jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah. Kau harus menjadi pribadi yang menyalipkan dirimu sendiri, baru kau bisa melihat Kristus terlihat lewat kehidupan saudara. Amin. Nah, hari ini saudaraku terkasih, mungkin kita bertanya dalam hati, Pak Pendeta, apa yang harus kita salibkan, Pak Pendeta, supaya kita bisa serupa dan segambar dengan Yesus dan pantas menerima penuaian demi penuaian di tahun ini. Amin. Saya temukan, saudaraku terkasih, paling tidak ada 3 hal yang harus kau salibkan dalam kehidupanmu, supaya yang terlihat dalam hidup saudara hanya Kristus saja. Ada 3 hal yang harus kau salibkan dalam hidup saudara, supaya waktu orang lihat saudara, orang lihat Kristus, orang lihat Tuhan Yesus hidup dalam hidup saudara. Apa itu? Yang pertama, mari kita belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Lihat, saudaraku terkasih, Matius pasal 26 ayat 39, 42 dan 44. Saudara lihat ayat ini, saudara kasih. Matius 26 ayat 39, 42 dan 44. Firman Tuhan bilang begini. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lihat ayat 42. Firman Tuhan bilang, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Lihat ayat 44, firman Tuhan bilang, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan apa katanya? Mengucapkan doa yang itu juga. Artinya apa, saudara? Yesus 3 kali doa, doanya sama, betul? Saudaraku terkasih, semua kita tahu kisah tentang ini, betul? Ini adalah detik-detik terakhir sebelum Yesus ditangkap, disiksa, dan mati di kayu salib. Ini detik-detik terakhir, saudara. Saudaraku terkasih, rupa-rupanya, saudara, Yesus juga mengalami hal yang sama dengan kita, karena dia lahir dalam daging seperti kita. Amin.
Rupa-rupanya lihat penderitaan yang begitu mengerikan, saudaraku terkasih. Dagingnya saudara pengennya, maunya, kalau boleh jangan lewat penderitaan. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, rupa-rupanya Yesus, saudaraku terkasih, merasa bahwa penderitaan yang akan dia lewati nanti itu ternyata mengerikan sekali. Kita semua di sini pasti sudah pernah nonton film The Passion of Christ, betul? Semua orang kalau nonton film The Passion of Christ, saudara kasih, biasanya ada 3 responnya. Yang pertama, ada yang langsung sesigukan nangisnya, saudara kasih, betul ya? Karena nggak tahan, saudara kasih, melihat penderitaan yang begitu luar biasa, langsung nangis sesegukan, saudara kasih. Ada yang kedua, saudaraku terkasih, dia pura-pura tunduk tapi nangis juga, saudara kasih, betul ya? Lalu lap air matanya pelan-pelan, saudara kasih, karena malu dilihat orang, saudara kasih. Ada yang ketiga, saudaraku terkasih, dia kelihatannya tegar, matanya tidak berkedip, tapi air mata menetes juga. Artinya semua nangis lihatnya, betul? Kenapa, saudara terkasih? Karena begitu berat penderitaan yang dialami oleh Yesus pada waktu dia mau disalibkan. Saya mau kasih tahu, saudara, kalau saudara baca kitab Yesaya, saudara kasih, yang kau tonton di film The Passion of Christ itu belum ada apa-apanya. Firman Tuhan bilang, saking hancurnya wajahnya waktu dicambuk dan dipukuli oleh tentara pada saat itu sampai tidak ada orang yang bisa mengenali siapa dia. Saudaraku terkasih, berat penderitaan yang begitu luar biasa, saudara. Tetapi dengar baik, dia tahu, saudaraku terkasih, kalau dia tidak mengalami hal itu, saudara, mungkin, saudaraku terkasih, nasib kita hari ini adalah menjadi pribadi yang masuk dalam neraka yang kekal. Betul? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, Yesus tahu penderitaannya berat. Yesus tahu penderitaannya itu adalah sesuatu hal yang merugikan dagingnya. Tapi Yesus tahu bahwa apa yang harus dia lakukan untuk kemuliaan Bapa. Dia berkata, biar kehendakmu yang jadi, jangan kehendakku. Ini bicara tentang apa? Yang pertama, yang harus kau salibkan dalam kehidupanmu, yang kelihatannya wajar, tapi sering membawa engkau jauh dari Tuhan adalah, yang pertama, keinginan daging. Saudara lihat ini, saudara kasih. Keinginan daging. Ini bukan keinginan makan daging, saudara kasih, betul ya? Kalau keinginan makan daging nggak boleh hilang, saudara kasih. Apalagi selama babi masih ada, saudara kasih ya, kita keinginannya jangan hilang, saudara. Kalau sampai kita keinginan makan babi hilang, siapa lagi itu yang makan babi, saudara? Lama-lama babi makan kita, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, jadi kita biar tetap makan babi, saudara kasih. Saudaraku terkasih, keinginan daging di sini adalah bukan keinginan makan daging, tetapi keinginan kita yang sering kali kelihatannya wajar, yang sering kali kelihatannya biasa, yang sering kelihatannya tidak dosa, tapi tanpa kau sadari itu sering membawa engkau jauh dari Tuhan. Orang sering menyebutnya, saudaraku terkasih, dengan istilah 3 ta. Tahu 3 ta? Tahu 3 ta, saudara? Tahta, harta, dan salah, saudara kasih ya, bukan wanita, saudara kasih. Tahta, harta, dan cinta, saudara kasih ya. Karena sekarang laki-laki juga banyak buat orang jatuh dalam dosa, saudara kasih. Bukan wanita saja sekarang, saudara kasih ya. Laki-laki sekarang banyak buat orang jatuh dalam dosa, betul? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, jadi tahta, harta, dan cinta. Saudara dengar, 3 hal ini, saudaraku terkasih, adalah hal yang biasa, hal yang wajar, hal yang baik, hal yang tidak salah, saudara. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena firman Tuhan catat tidak salah memiliki ketiga hal itu. Tidak salah memiliki harta. Firman Tuhan catat di dalam Alkitab sampai beratus kali, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Betul? Firman Tuhan catat dalam Alkitab supaya engkau jadi kepala dan bukan ekor, naik terus dan tidak turun, tidak turun. Tidak ada yang salah dengan jabatan, saudara kasih. Tidak ada yang salah dengan tahta. Tidak ada yang salah dengan cinta. Karena Tuhan mau kau hidup dalam kasih Allah, mengasihi banyak orang. Betul? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, tetapi hari ini dengar, keinginan daging itu, boleh slide-nya lanjut. Keinginan daging itu, saudaraku terkasih, tahta, cinta, harta, ini harus tunduk kepada keinginannya Tuhan.
Karena sering kali saudaraku terkasih, tanpa kita sadari, tahta, harta, dan cinta justru membuat kita meninggalkan Tuhan. Betul? Ada banyak orang saudaraku terkasih waktu belum punya pekerjaan, rajin ke gerejanya nggak kira-kira, betul? Gereja hari Minggu ibadah 2 kali, dia datang 2 kali, saudara kasih. Ada ibadah komsel, dia ikut komsel. Ibadah kaum pria, ikut kaum pria dia. Ibadah kaum wanita, ikut juga di kaum wanita, walaupun dia pria, saudara kasih, betul ya? Karena saking nggak ada kerjaannya, saudara kasih, betul? Jadi semua ibadah dia datang, saudara kasih. Tapi saudara perhatikan, ketika dia sudah mulai punya pekerjaan, apalagi kalau dia sudah punya usaha sedikit, saudara kasih, punya usaha yang dia kerjakan, jarang langsung kelihatan di gereja. Ditanya sama Pak Gembala, Pak di mana? Bukannya hari Minggu libur, kok nggak datang ke gereja? Aduh Pak Pendeta, Pak Gembala, sorry, kalau hari Minggu kita suka main golf Pak Pendeta. Oh ya? Emang nggak bisa diganti hari lain? Wah hari lain sibuk Pak Pendeta, kalau hari Minggu itu main golf. Tapi main golf itu juga Pak Pendeta, itu bukan cuma bicara olahraga Pak Pendeta, ini bicara deal-deal bisnis Pak Pendeta. Udah tahu begitu, saudara kasih masih nggak tahu malu juga bilang sama Gembala, tapi Pak Gembala tetap doakan saya ya. Kalau bisa Pak Gembala tolong tanya Tuhan, di surga nanti ada lapangan golf atau tidak, saudara kasih ya. Saking sudah enaknya main golf, saudara kasih, betul? Tapi yang namanya gembala, saudara kasih, dia kan harus tetap rendah hati, betul? Tetap sabar lihat domba yang kayak gini, saudara kasih, betul ya? Dia bilang, oh ya sudah, tapi Bapak datang gereja ya? Pasti Pak Pendeta, nanti saya secepatnya datang ke gereja. Benar ya? Benar Pak Pendeta. Tapi apa yang terjadi? Minggu depan nggak ada, 2 minggu lagi nggak ada, bulan depan nggak ada, 3 bulan nggak kelihatan juga. Akhirnya gembala telepon lagi, Pak kemana? Kok nggak pernah datang? Katanya sudah mau datang loh. Aduh Pak Pendeta, sibuk sekali Pak Pendeta. Hari Minggu itu malah sekarang dari pagi sampai malam main golf ya Pak Pendeta. Saudara, betul ya? Dalam hatiku sampai malam main golf apaan? Saudara, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama, tapi Pak Pendeta, ngomong-ngomong Pak Pendeta sudah tanya Tuhan belum? Ayat Tuhan apa? Yang waktu itu saya bilang, apaan? Yang itu loh, dia nanya sama Tuhan, di surga nanti ada lapangan golf atau tidak? Masih nggak tahu, malu juga, saudara. Untuk gembalanya sahabat, dia bilang, oh sudah Pak Pendeta. Oh ya, apa kata Tuhan Pak Pendeta? Kata Tuhan ada lapangan golf. Dan minggu depan Bapak dipanggil main ke sana, saudara, betul ya? Dalam hati, oh berarti mati dong gua, saudara. No? Saudaraku terkasih, langsung balik ke gereja lagi. Dari hari Senin sampai hari Jumat, gereja terus, saudara. Jangan begitulah, saudara. Kita banyak kali orang Kristen seperti begitu, saudaraku terkasih. Pengen diberkati, tapi setelah diberkati jauh dari Tuhan, betul? Kita kadang sudah terkasih, pengen naik tata, begitu naik tata, lupa sama Tuhan, saudara. Kita pengen saudaraku terkasih punya cinta, punya kasih yang luar biasa. Ketika keluarga kita bagus, bahagia, kita lupa sama Tuhan. Minggu jadi jalan-jalan, tidak datang gereja lagi, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar. Hati-hati dengan keinginan daging yang kelihatannya wajar, tapi sering membawa kita jauh dari Tuhan. Makanya firman Tuhan bilang begini, coba saudara Roma, saudara kasih. Roma pasal 8 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan bilang begini. Coba baca firman Tuhan ayat 8. Yuk sama-sama kita baca ayat 8-nya saja. 1, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa katanya? Berkenan kepada Allah. Saudara, kalau misalnya fokus hidupmu adalah keinginan dagingmu saja, harta, tata, cinta, saya mau kasih tahu saudara, firman Tuhan bilang kau tidak pernah berkenan pada Tuhan. Karena seringkali kau lupa bahwa apa yang kau terima ini sebetulnya adalah berkat dari Tuhan buat saudara. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti lagu kita tadi bilang betul. Kita sudah ditolong Tuhan berkali-kali. Amin. Tapi jangan kau tahu karena kau tahu lagu itu, jadi kau jauh dari Tuhan terus. Pasti ditolong juga Pak Pendeta berkali-kali. Saudara, betul ya? Tuhan juga ngerti kapan kau disentil, saudara, betul ya? Jangan tunggu disentil dulu, saudaraku terkasih. Tapi bersyukurlah untuk apa yang diberkatkan Tuhan dalam hidup saudara. Dan nikmati berkat yang sudah dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Dan biar hidupmu tetap berkenan kepada Allah, supaya kau terus diberkati Tuhan. Amin. Coba slide selanjutnya. Sebab selama engkau tidak menanggalkan keinginan dagingmu, engkau tidak akan pernah mengalami perubahan. Sebab sesungguhnya Kristus tidak ada dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara mau tahu, saudaraku terkasih, ada Kristus dalam hidup saudara atau tidak, caranya gampang sebetulnya. Lihat hidup kita, ada perubahan atau tidak. Kalau ada perubahan, inilah tanda bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kita.
Tapi kalau kau bilang ada Kristus dalam hidupmu, hidupmu tidak pernah berubah, selalu begitu saja, tidak pernah dekat dengan Tuhan, atau berubah sih Pak Pendeta, tapi lebih jauh dari Tuhan, saudara kasih. Itulah tanda bahwa tidak ada Kristus dalam hidup saudara. Itulah tanda bahwa Tuhan tidak hidup dalam hidup saudara. Hari ini saudaraku terkasih, yang pertama, kalau kau pengen mengalami penuaian besar dalam hidup ini, hari ini kau harus memiliki Kristus yang betul-betul hidup dalam hidupmu. Lewat apa? Lewat menyalibkan keinginan daging. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, mari lihat firman Tuhan, saudaraku terkasih. Kita belajar lagi dari Tuhan Yesus, saudara. Ini Tuhan Yesus luar biasa bagi kita, saudara ya. Dia ajarkan kita sesuatu hal yang luar biasa untuk kita bisa hidup dalam Kristus, saudara. Yang kedua, Matius 4 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan bilang begini. Ini waktu dia dicobai, saudara terkasih ya. Firman Tuhan bilang, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan apa katanya? Dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sudah dengar? Firman Tuhan bilang, saudara kasih, ayat 8, sadar atau tidak, saudaraku terkasih, kau percaya atau tidak, saudara, tanpa kau sadari, iblis itu selalu menawarkan saudara satu hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Saudara tahu apa? Firman Tuhan bilang kemegahan. Maka yang kedua, yang harus kau salibkan dalam hidupmu supaya hidupmu menjadi pribadi yang layak di hadapan Allah adalah kemegahan diri. Saudaraku terkasih, hidup di dunia ini, saudara, firman Tuhan bilang dunia ini semakin hari semakin jahat. Betul? Kau sadar atau tidak, dunia ini tanpa kau sadari menawarkan engkau untuk menjadi pribadi yang bermegah diri, bersombong diri. Masa Pak Pendeta? Nih saya kasih contoh. Kalau kau nggak percaya, saudara kasih ya. Coba saudara lihat, setiap kita masuk ke gedung-gedung besar, ke hotel-hotel besar, saudaraku terkasih, hotel bintang 4, bintang 5. Coba saudara perhatiin, kalau kita mau masuk ke tempat-tempat begini, baru mau masuk pintu depannya saja, itu pintunya sudah ada yang bukain buat saudara. Betul? Nggak usah hotel bintang 4, bintang 5, tadi saya dibawa aja dibukain, saudara ya. Saudaraku terkasih, betul toh, saudara ya. Saudaraku terkasih, dibukain pintunya. Kalau nggak dibukain pintunya, minimal pintunya terbuka sendiri, saudara kasih. Betul? Kita waktu masuk ke tempat begitu ada orang yang bukain pintu, dalam hati kita, kerennya kita, saudara kasih, betul ya. Sampai kita masuk saja dibukain pintu. Tanpa kita sadari, saudara kasih, seringkali waktu dibukakan pintu, kita berbangga diri dan bersombong diri. Padahal waktu kita masuk hotel itu, bayar hotel itu sudah habis uang kita, saudara kasih, betul ya. Besok jam 12 keluar dari hotel harus cari duit lagi, saudara kasih. Setahun supaya bisa masuk hotel lagi, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, tapi rasa-rasanya, kerennya nggak kira-kira, betul? Semua hotel begitu kan? Kalau sampai kau masuk hotel, tapi kau yang buka sendiri pintu depannya, saya pastikan kau masuk Oyo, saudara kasih, betul ya. Pasti tidak mungkin itu hotel bintang 4, bintang 5, saudara kasih. Betul, semua begitu, saudara. Tanpa kau sadari, kau dipaksa untuk menjadi orang yang berbangga diri. Apalagi contohnya? Contoh lain. Coba saudara lihat handphone saudara itu. Handphone kita yang sekarang ini, yang kita pakai itu, saudara, seringkali tanpa kau sadari membuat engkau menjadi pribadi yang berbangga diri dan bersombong diri. Betul? Coba saudara lihat kita punya handphone, waktu kita foto selfie, cekrek, hasilnya beda dengan aslinya, saudara kasih. Betul tidak, saudara kasih? Saya bulan 2 lalu, saudara kasih ya, bulan 2 tahun lalu, saudara kasih pergi ke Israel, saudara. Lalu saudaraku terkasih lah, saya kan pendetanya, abunanya, saudara kasih ya. Jadi saya nemanin para jemaat, saudara kasih, jadi mereka saling beraktivitas, saya lihat-lihat, saya juga udah sering ke sana, saudara kasih. Jadi tidak terlalu suka lah saya foto-foto sendiri, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, jadi saya lagi nemanin, tiba-tiba salah satu anggota saya bilang begini, Pak Pendeta, abuna, dia bilang begitu. Coba lihat, ini pemandangannya bagus sekali abuna. Coba berdiri situ, saya fotoin, saudara kasih ya. Lalu saya, karena dia mau fotoin, saya lihat handphonenya juga bagus, saudara kasih ya. Lalu saya berdiri dengan gaya terbaik saya, saudara kasih.
Terus dia foto. Memang waktu dia foto sih saudara kasih itu sampai handphone dibalik-balik, saudara kasih, betul ya. Wah, pokoknya dia foto. Begitu selesai foto, dia tunjukkan hasilnya ke saya. Kerennya nggak kira-kira. Saya jadi langsing, saudara kasih. Bukan cuman langsing tinggi, saudara kasih. Jadi tinggi sayanya. Itu dia kan bilang tadinya pertama, lihat pemandangannya bagus. Saya nggak lihat pemandangan, lihat sayanya, saudara kasih. Tapi begitu masuk hotel, saudara kasih, ada kaca besar, saudara kasih, begitu berdiri di depan saya lihat, belum berubah, saudara kasih, masih sama, saudara kasih. Coba saya tanya buat saudara ya, coba jawab saya jujur, jangan suka bohong di gereja, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, coba saya tanya saudara, jawab jujur, saudara kasih ya. Saudara, kalau kau foto, saudara kasih, lalu kau dapat hasilnya jauh lebih bagus dari aslinya. Waktu kau posting di media sosial, pertanyaan saya, yang kau posting itu yang lebih suka yang beda tadi atau yang asli? Coba. Yang mana? Yang mana? Iya, yang beda. Betul. Nggak ada orang mau foto yang jelek, betul? Begitu posting yang beda tadi, yang lebih keren, yang lebih cantik, terus mulai banyak like, betul toh? Love, tambah besar kepala kita, saudara kasih. Padahal aslinya belum berubah, betul? Tanpa kau sadari, saudara kasih, dengar baik, saudara kasih. Apa yang dikerjakan di dunia ini seringkali membuat engkau, menarik engkau supaya kau menjadi pribadi yang berbangga diri. Hati-hati, saudara, hati-hati. Saudara dengar, kalau kau hari ini diberkati Tuhan, jadi orang yang hebat, punya kekuatan, ganteng, cantik, pintar, kaya, apapun itu yang menjadi kelebihanmu, saya mau kasih tahu saudara dengar, tujuan Tuhan memberkati kita itu bukan supaya kita sombong, bukan, saudara kasih. Tujuan Tuhan memberkati kita supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan kasih kau berlebih, firman Tuhan bilang seperti air yang dituang di dalam cawan, begitu lebih airnya keluar dan jadi berkat buat orang lain. Jadi bukan untuk kita sepenuhnya, saudara. Kalau hari ini kau diberkati Tuhan, jangan sampai kemegahan diri dalam kehidupanmu justru membuat engkau jauh dari Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini, saudaraku terkasih. Makanya saudaraku terkasih, coba slide selanjutnya. Selain kebenaran, tidak ada satupun yang boleh membuat engkau berbangga diri. Sebab semua yang kita punya ini, kau harus sadar, ini datangnya dari Tuhan. Dan kapan saja dia bisa ambil dari dalam hidup kita. Amin. Apa yang mau kita banggakan dalam hidup kita? Coba saya tanya buat saudara. Tidak ada. Semua yang kita punya dalam hidup ini ada masanya. Betul? Semua yang kau anggap hebat dalam hidup saudara, dengar saya kasih tahu buat saudara, ada masanya. Kalaupun kita mau menunjukkan lewat hidup kita, firman Tuhan bilang cuma sampai 70-80 tahun. Betul? Setelah 70 tahun saudaraku terkasih, semua yang kau anggap hebat dan luar biasa itu tidak akan terlihat hebat dalam hidup saudara. Kenapa saudara kasih? Karena kau pun sudah nggak bisa menikmatinya. Betul ya? Makanya firman Tuhan, orang kalau sudah lewat 80 tahun saudara kasih, kebanggaannya adalah penderitaan saudara kasih. Makanya kalau ketemu orang yang sudah tua, saudara kasih, oma, opa, coba sobatin. Kalau ngobrol dengan oma, opa, saudara, yang dibahas selalu apa? Sakitnya biasanya, betul toh? Sakitlah lutut, saudara kasih, betul ya? Kalau berdiri sakit pinggang, saudara kasih, toh? Saudaraku terkasih, bapak saya kalau ngobrol dengan saya, wah, pokoknya ceritanya sakit terus, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, tapi saya tahu firman Tuhan, saudara kasih, dan memang itu yang sudah difirmankan Tuhan, saudara. Nah, kita aja sekarang yang membanggakan kehebatan, kekerenan, harta dan segala macam. Cuman kita setelah nanti 70-80, tidak ada yang bisa kita banggakan. Makanya firman Tuhan 1 Korintus pasal 5 ayat 6-8, firman Tuhan bilang begini, kemegahanmu itu apa katanya? Tidak baik. Lihat kiri kanan, bilang sama dia, kemegahanmu tidak baik, bilang sekasih ya. Saudaraku terkasih, makanya jangan sombong, sekasih, betul toh? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, karena enggak, itu tidak baik, saudara. Itu hanya membuat saudara jauh dari Tuhan. Saudara ingat enggak, saudara? Coba saya tanya buat saudara, ingat enggak kenapa Lucifer dibuang dari surga? Kenapa Lucifer dibuang dari surga? Karena sombong. Kalau saudara tahu Lucifer aja dibuang dari surga karena sombong, kau jangan sombong. Karena kalau kau sampai sombong tapi pengen masuk surga, kau baru daftar saja sudah dieliminasi, saudara kasih. Orang yang sombong saja dibuang, saudara kasih, betul toh? Maka hari ini saudara kasih dengar, kesombongan harus kita buang dari dalam hidup kita. Tidak apa-apa orang bilang kau hebat.
Tidak apa-apa orang bilang kau punya kemampuan luar biasa. Tidak apa-apa orang bilang kau kaya. Tapi jangan sampai perkataan orang itu membuat dirimu lupa kalau semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku terkasih, maka selanjutnya orang yang hidup dalam kemurnian dan kebenaran akan selalu terlihat indah dan istimewa sekalipun mereka sedang tidak bermegah diri. Orang kalau tulus itu, saudara, disenangin orang mereka. Betul? Orang tulus itu semua orang senang dengan dia. Orang benar senang lihat orang tulus. Orang suka nipu senang juga lihat orang tulus. Saudara kasih ya, karena dapat tempat yang mau jadi korban. Saudara kasih itu. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, dengar, orang tulus itu, saudaraku terkasih, akan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah luar biasa. Amin, saudara. Saudara, maka yang kedua, saudaraku terkasih, yang harus kau salibkan dalam hidupmu supaya hidupmu berkenan dan menerima penuaian besar dalam hidup saudara adalah kemegahan diri. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara kasih ya, supaya yang buta melihat, saudara kasih toh. Jadi kalau tadi sudah ada yang mulai buta, saudara kasih, menundukkan kepala, menutup mata, udah gelap, saudara kasih, betul ya. Begitu pendeta bilang terakhir, langsung dicelikkan matanya ya. Jadi kalau tadi yang tidur, sekarang bangun, saudara kasih ya, karena kita sudah mau pulang, saudara kasih toh. Saudaraku terkasih, Yeremia 17 ayat 5 dan 7, firman Tuhan bilang begini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang ketiga yang harus kau salibkan dari dalam hidupmu supaya hidup berkenan di hadapan Allah adalah kau harus salibkan kekuatan diri. Kekuatan diri ini maksud saya bukan kekuatan fisik. Jangan kalau saudara lihat, karena saudara lihat gambar itu lutus, saudara lihat saya, saudara lihat. Saudara bilang pantas itu pendeta besar begitu, saudara. Rupanya dia nggak suka lihat yang kayak gitu. Harus disalibkan. Bukan, itu cuma pemanis saja, saudara ya. Saudaraku terkasih, karena saya juga fitness, cuman nggak kurus-kurus saja, saudara. Saudaraku terkasih, kekuatan yang saya maksud adalah semua yang kau anggap kuat dalam hidup saudara. Hati-hati, karena kalau kau memiliki kekuatan dan atau sesuatu yang kau anggap kuat dalam hidupmu, hati-hati, karena ini bisa membuat engkau lupa sama Tuhan. Seberapa banyak orang saudara kasih karena hartanya banyak, saudara, begitu disenggol orang sedikit, saudara kasih, langsung dia balas dengan kekuatannya yang luar biasa. Seberapa banyak orang karena punya koneksi temannya jenderal-jenderal, saudara kasih, gaya hidupnya sudah kayak yang punya Indonesia. Betul? Betul? Saudaraku terkasih, hati-hati. Gak salah punya koneksi besar, gak salah punya kekuatan besar, gak salah punya harta yang banyak. Tapi hati-hati, karena kalau kekuatan ini tidak hati-hati, tidak kau salibkan, kau lupa sama Tuhan. Kau lupa kalau Tuhan yang mengatur hidupmu sepenuhnya. Saudara dengar, Tuhan tidak mempercayakan kekuatan atasmu untuk kemegahan diri. Tuhan tidak percayakan kekuatan atasmu untuk melakukan kejahatan, memuaskan hawa nafsu, membalas dendam, apalagi sampai melupakan Tuhan. Nah, Tuhan tidak kasih kau kekuatan untuk itu, saudara. Kalau Tuhan kasih kau kekuatan, saudaraku terkasih, itu supaya kau bisa berdampak dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, saudara kasih, coba slide, saudara kasih lanjut. Dalam Filipi 2 ayat 5-9, firman Tuhan catat, waktu dia turun ke dunia menjadi manusia. Saudara dengar firman Tuhan, saya jelasin buat saudara ayat itu ya. Saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang, waktu dia turun ke dunia menjadi manusia, firman Tuhan bilang yang pertama, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah. Saudara dengar, berarti waktu dia turun ke dunia, dia tidak berubah menjadi manusia. Tetapi dia tetap Allah dalam rupa manusia. Amin. Dia tetap Allah dalam rupa Allah, firman Tuhan. Yang kedua, yang penting yang harus kau pahami, tetapi sekalipun dia tetap Allah, dia Tuhan, walaupun dia Allah berkuasa luar biasa, karena misinya di dunia adalah untuk menyelamatkan kita dan harus hidup seperti manusia. Firman Tuhan bilang, sekalipun dia Allah, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia punya kekuatan,
Tapi karena dia dalam misi besar, dia tetap taat. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tuhan mau sekalipun kau diberkati luar biasa, sekalipun kau hebat, sekalipun kau luar biasa, kau harus tetap menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Tetap mengandalkan Allah Tuhan kita. Slide terakhir, saudara kasih. Coba saudara lihat. Engkau harus berani menyalipkan kekuatanmu. Karena hanya dengan cara yang demikian, kekuatan Kristus bisa terlihat dalam hidup kita. Amin. Kita kan senang sekali saudara kasih. Pengen banget kalau bisa sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat, sesuatu yang mujizat, sesuatu yang tidak pernah terprediksi terjadi dalam hidup kita. Kita senang yang begitu kan, saudara. Hari ini dengar, kau harus berani betul-betul mengandalkan Tuhan, baru itu terjadi dalam hidup saudara. Selama kau masih menggunakan kekuatanmu, kau tidak akan pernah melihat sesuatu yang hebat terjadi dalam hidup saudara. Tapi waktu kau mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Hari ini saudara kasih, siapkan dirimu menjadi penuai yang luar biasa. Jadikan pribadimu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Salibkan keinginan daging, salibkan kemegahan diri, salibkan kekuatan diri. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati saudara berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita bawa hati dan hidup